Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langsung saja pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang konsep dalam berzakat dan tempatnya. Yang pertama yang kami tanyakan, tolong Ustadz sebutkan orang-orang yang berkenan, orang-orang yang bisa menerima zakat dan spesifiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan bahwasanya qala Allah Ta'ala, ini ulama fikih itu mengambil dari firman-Nya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina fi sabilillah wa ibnis sabil. Dia di sini memakai konteks sedekah, tapi yang dimaksud adalah az-zakah. Sedekah di sini az-zakah. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengumpulkan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Itu ada 8 golongan. Yang pertama yaitu al-fuqara, lil fuqara'i, innamas shadaqatu lil fuqara'i. Dia orang-orang fakir. Fakir itu beda dengan miskin, jelas. Kalau fakir itu yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan, atau punya harta, punya pekerjaan, akan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya, itu fakir. Kalau miskin itu yang kedua di dalam ayatnya itu wal masakin. Kalau orang yang miskin, berarti miskin itu ialah yang memiliki harta, ada harta tapi tidak cukup atau butuh. Sebenarnya ini orang ini mempunyai uang 7.000 tapi ya butuh 10.000. Oh, berarti ini termasuk dari orang miskin, tidak mencukupi. Untuk yang nomor 3, wal amilina 'alaiha, yaitu amil zakat. Termasuk dari amil zakat itu berhak untuk menerima zakat, tapi nanti disalurkan pada yang berhak untuk menerima zakat. Al amil as-sinful tsalits, golongan yang nomor 3, wa huwa alladhi ista'malahu al-imamu ala akhdhi zakawat, itu yang dipekerjakan oleh imam untuk mengambil zakat liyadfa'aha ila mustahiqiha, untuk supaya dibayarkan oleh si amil zakat itu pada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, seperti kama amarahullahu ta'ala, seperti yang Allah perintahkan. Itu yang amil. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum itu maksudnya adalah orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Karena harus mu'allafah itu harus dilulutkan hatinya. Wal mu'allafati qulubuhum dorban ada 2, itu muslimun wal kufar. Ketika falayu'tal kafir minaz zakati, orang kafir itu tidak diberikan zakat. Sinfasa al-khamis atau golongannya nomor 5 yaitu ar-riqab. Riqab itu maksudnya adalah budak mukatab, al-wahum al-mukatabuna. Kan dalam konsep budak itu ada kan budak mukatab, muba'ad ila akhirih. Ini yang dimaksud di dalam ayat wa fir riqabi itu adalah budak mukatab. Budak mukatab itu yang ada perjanjian dengan sayyidnya, ketika sayyidnya itu mengatakan saya akan memerdekakanmu ketika kamu telah membayar uang 1 juta, baru dicicil oleh si budak ini. Pada waktu itu dinamakan budak mukatab, itu berhak untuk menerima zakat, termasuk dari mustahik zakat. Untuk yang nomor 6 itu al-gharimun lil ayatil karimah, karena ada ayat-ayat tadi wal gharimin wa fi sabilillah wal gharimin. Nah, gharim itu adalah orang yang mempunyai hutang
hutang itu ada 3 pembagian. Pertama adalah hutang alladzi lazimahu li maslahati nafsihi, yang kewajibannya itu karena maslahat dirinya sendiri, karena untuk ke maslahat dirinya sendiri. Maka orang yang pembagian yang pertama ini tidak diperkenankan untuk menerima zakat karena untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Untuk yang nomor 2, untuk qusani alladzi ad-dain alladzi lazimahu li islahi dzatil bain, itu adalah hutang yang kewajiban yang wajib bagi orang tersebut karena untuk mendamaikan dua kubu. Seumpama ada orang si A bertengkar dengan si B, kemudian Anda berhutang untuk supaya mendamaikan dua kubu tersebut sampai tidak bisa membayar, hutangnya menumpuk. Tapi karena alasan ini karena untuk jatiban, mendamaikan dua kubu tersebut. Baru lah yang kedua ini, yang pembagian kedua ini boleh hukumnya untuk menerima zakat. Ad-darbusan al-thalis al-dan alladzi lazimahu bidoman, yaitu hutang yang wajibannya itu dengan doman. Jadi ada beberapa keadaan yang dijelaskan di dalam kitab fikih. Kemudian yang kelompok yang selanjutnya, yaitu kelompok yang nomor 7 adalah fisabilillah wal gharimina wa fisabilillah. Sabilillah itu adalah orang-orang yang al-ghuzah, wahum al-ghuzatu alladzina la rizqa lahum fil fa', itu orang-orang yang pejuang-pejuang yang tidak mempunyai bagian rezeki di dalam harta fa', baru itu berhak untuk menerima zakat. Kemudian yang terakhir adalah yang nomor 8, asiful samin ibnu sabil. Ibnu sabil itu adalah al-musafir, wa huwal musafir. Wa sumiya bihi limulazamatihi as-sabila. Dinamakan, kenapa kok dinamakan ibnu sabil? Karena orang yang bepergian itu memang ada di jalan, terus-terusan ada di jalan. Wa huwa thariq. Sabil itu artinya thariq, jalan. Jadi itu yang berhak untuk menerima zakat. Nah, wala yaktasir ala aqalli min salasatin min kulli sifin illa amin. Itu tidak boleh hanya kurang dari 3. Orang yang memberikan zakat itu tidak diperbolehkan untuk kurang dari 3 golongan, dari tiap-tiap kurang dari 3 orang dari tiap-tiap golongan, kecuali amin. Harus diistiab, bahasanya itu istiab, harus menyeluruh pada setiap asnaf as-samaniyah ketika memang mampu. Fa'in farroqa binafsiha farroqalin wa laysa hunaka amilun farroqa ala sab'atin. Harus ada 7. Ada 7 orang, ada 5 orang, maaf. Ada 5 orang yang tidak diperbolehkan untuk menerima zakat. Jadi zakat itu tidak diperbolehkan dibayar padanya. Yaitu yang pertama adalah orang yang kaya harta atau kaya pekerjaan, itu tidak boleh untuk diberikan zakat padanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la hadda fiha li ghaniyyin wala li marratin sawi. Tidak ada bagian di dalam zakat bagi orang yang kaya raya. Tidak usah, kalau kaya raya tidak usah diberikan zakat. Itu yang pertama. Yang nomor 2, wal abdu wa banu hashim la yajuz sarfu zakatil abid. Seorang hamba saya, bukan mukatab ya, beda dengan mukatab. Abdu itu adalah hamba saya. Kenapa kok budak? Abdu itu budak itu tidak berhak untuk menerima zakat karena mereka itu agniya, karena mereka itu memang suki, kaya, binafaqati mawalihim, dinafkahi oleh siji juragannya. Kemudian Banu Hashim Banu Muthalib, itu 5 orang yang tidak diperkenankan untuk menerima zakat. Dan juga yang terakhir adalah al-kafir. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, yang pertanyaannya kedua, di mana kita harus membayar zakat? Si muzaki yang telah
berkewajiban untuk menerima zakat, untuk membayar zakat itu harus membayar zakat pada daerahnya. Tidak boleh membayar zakat di luar daerahnya. Seumpama di sini daerah Jember itu mengeluarkan zakat, ya harus di daerah sekitar Jember. Tidak boleh di selain Jember. Di daerah Lumajang atau bahkan di daerah Probolinggo, Surabaya, Madura, atau yang lainnya, Sidoarjo, tidak boleh. Kalau di hidupnya di Jember, ya harus mengeluarkan di Jember. Ulama itu menyebutkan dalam masalah itu nakli zakat. Jumhur fuqaha Syafi'iyah itu tidak memperbolehkan memindah zakat pada daerah yang lain. Kalau kita ikut pada mazhab yang lain boleh. Mazhabnya Abu Hanifah itu, jumhur Abu Hanifah itu memperbolehkan naklu zakat, dalam permasalahan naklu zakat. Kecuali di daerahnya itu tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang fuqara, masakin, tidak ada yang berhak untuk menerima zakat, mustahik zakat yang ada 8 yang telah saya terangkan tadi, baru hukumnya boleh untuk naklu zakat, memindah zakat pada daerah yang lain. Betul. Sudah jelas tadi pembahasannya mengenai para penerima zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yaitu amil zakat, budak muqatab, dan orang yang banyak hutangnya, yang ketiga fisabilillah, yang ke ini ibnu sabil. Dan adapun ketika kita membayar zakat itu harus tidak boleh naklu zakah. Itu menurut Imam Syafi'i itu tidak diperbolehkan. Boleh asalkan di tempat tersebut itu tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang kaya. Itu maksudnya tidak ada orang yang miskin, itu boleh naklu zakah. Ini yang kami bisa sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.